Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang bertemakan tentang hukum internasional dan bagaimana kajian terhadap hukum internasional, yaitu menguji efektivitas hukum internasional dalam penyelesaian sengketa dan penegakan hak asasi manusia. Sebelum memasuki tema yang akan kita diskusikan dan akan dipresentasikan pada pagi hari ini, kita akan coba merenungkan bersama tentang hiruk-pikuknya konflik-konflik global yang kita saksikan, yang kita alami, seperti kisruh atau konflik antara Israel, Amerika Serikat dengan Iran, dan juga beberapa waktu lalu adanya konflik Gaza yang tidak pernah usai. Dan berkaitan dengan konflik-konflik ini ada satu pertanyaan kritis dan juga pertanyaan refleksi untuk kita semua, bahwa masih adakah pedang yang tajam atau justru tumpul dari hukum internasional ini, atau dengan kata lain, di mana posisi hukum internasional, apakah masih tajam ataukah sudah tumpul. Pada bagian pertama, saya akan mencoba untuk memaparkan tentang efektivitas hukum internasional, di mana hal ini bukan sebuah pertanyaan baru, namun ini menjadi semakin mendesak untuk dijawab di era multipolar ini. Beberapa dekade terakhir harus kita sadari bahwa kita menyaksikan fenomena yang ironis tentang, di satu sisi, jumlah perjanjian internasional, konvensi, dan institusi multilateral terus bertambah. Negara-negara berlomba untuk menandatangani piagam hak asasi manusia, konvensi hukum laut, dan juga perjanjian dagang. Namun di sisi lain, ada sejumlah pelanggaran terhadap norma-norma tersebut seakan terjadi tanpa sanksi yang berarti. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa hukum internasional ini sudah semakin menjadi pedang yang tumpul. Kita tahu sendiri bahwa konflik di Timur Tengah yang selalu berkepanjangan, perang antara Israel, Amerika Serikat melawan Iran, yang juga memberi dampak yang sangat luar biasa, bukan hanya korban jiwa, tetapi ada persoalan-persoalan yang dirasakan oleh negara-negara lain termasuk Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh para ahli hukum, hukum internasional itu seringkali menjadi korban dari standar ganda, di mana negara-negara besar hanya mematuhi aturan jika sejalan dengan kepentingan mereka dan mengabaikannya ketika tidak sesuai. Artinya di sini kita melihat bahwa di negara-negara besar itu hanya akan mematuhi aturan jika itu sesuai dengan kepentingan mereka. Hal ini kemudian memicu pertanyaan mendasar, di mana apakah hukum internasional masih relevan? Kita ketahui sendiri soal tentang pertanyaan ini, apakah relevan atau tidaknya hukum internasional. Retno Marsudi, salah satu menteri luar negeri, pernah mengatakan bahwa di tengah persaingan, banyak negara-negara mulai pick and choose dalam menerapkan hukum internasional, sehingga kepercayaan dan rasa hormat terhadap hukum internasional pun mulai surut. Ini yang harus kita sadari bersama dan akan menjadi poin penting, menjadi pertanyaan
penting dalam refleksi atau dalam presentasi kali ini, yaitu apakah hukum internasional itu masih relevan atau tidak. Apakah dia masih menjadi pedang yang tajam atau justru menjadi pedang yang tumpul. Menganalisa tentang efektif hukum internasional, kita harus tahu sendiri secara konseptual, yaitu dengan memahami teori-teori yang menjelaskan mengapa hukum internasional itu terkadang berhasil dan terkadang gagal. Yang kedua, teori-teori yang dijelaskan harus kita harus menguji kembali teori-teori tersebut dengan kasus-kasus yang nyata, sebaik itu konflik seperti Palestina, Israel, krisis Rohingya, maupun dalam beberapa konteks Indonesia seperti sengketa satelit, pertahanan, dan sengketa perbatasan dengan Timor Leste. Yang berikutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang gambaran umum dari materi ini, yaitu kita akan membahas tentang teori efektivitas hukum internasional, di mana efektivitas hukum internasional termasuk prinsip effectiveness itu sendiri dan perdebatan antara kaum realis dan kaum idealis. Yang kedua, kita akan melakukan pembahasan mendalam dengan menelaah beberapa studi kasus termasuk konflik Gaza, konflik antara Amerika Serikat dan juga dengan Iran dan Israel, dan juga pengalaman Indonesia dalam sengketa internasional. Efektivitas itu harus dipahami sebagai principle of effectiveness, di mana fakta atau realitas memiliki pengaruh yang kuat terhadap norma hukum. Karena hukum internasional tidak memiliki pemerintah dunia atau aparat penegak hukum terpusat. Ia sangat bergantung pada kemauan negara-negara untuk menaatinya. Jika suatu norma tidak sejalan dengan realitas atau tidak realistis atau kepentingan negara, maka norma itu sulit untuk efektif. Disinilah menjadi letak perdebatan klasik antara kaum realistik dan idealis. Kaum realis yang dominan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat berpendapat bahwa hukum internasional itu tidak penting. Bagi mereka, negara bertindak berdasarkan kepentingan material dan kekuasaan. Hukum internasional hanyalah omong kosong murah dan epifenomenal, yaitu negara mengikuti hukum hanya ketika sesuai dengan kepentingan mereka. Jika tidak, negara besar bisa begitu saja melanggar hukum karena tidak ada polisi dunia yang menghukum mereka. Sementara itu, banyak sarjana hukum internasional berusaha menyanggah pandangan pesimis ini. Mereka berpendapat bahwa hukum internasional itu memang efektif, bukan dalam arti perilaku secara terpaksa, tetapi menjadi kerangka kerja yang memfasilitasi kerjasama antar negara-negara. Hal ini akan menstabilkan ekspektasi menciptakan reputasi dan lain sebagainya. Negara cenderung menaati hukum untuk menjaga reputasi mereka di mata komunitas internasional. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa efektivitas hukum internasional bukanlah sesuatu yang hitam putih, sebenarnya melainkan sangat bergantung pada konteks dan keseimbangan kekuatan. Berikutnya kita akan menjelaskan dari beberapa kasus yang sudah dipaparkan tadi. Yang pertama soal kasus konflik di jalur Gaza yang berkepanjangan, kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul, tetapi dia akan terus terjadi, yang seperti yang kita dengar, kita saksikan sendiri. Konflik ini menjadi stress test yang sempurna bagi efektivitas hukum internasional. Secara normatif, tidak ada keraguan bahwa hukum internasional telah mengatur banyak aspek dalam konflik semacam ini. Hukum humaniter internasional, Konvensi Jenewa, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sangat jelas melarang serangan terhadap warga sipil, menargetkan infrastruktur penting, dan melakukan blokade yang menyebabkan kelaparan di lapangan. Namun di lapangan norma-norma ini seakan tidak berdaya.
Hal ini terlihat dari banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, rusaknya fasilitas-fasilitas publik di rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya mengapa? Salah satu penyebab utamanya adalah kebuntuan Dewan Keamanan PBB, khususnya karena penggunaan hak veto negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan yang seharusnya menjadi polisi dunia tetap sering gagal mengeluarkan resolusi yang efektif karena kepentingan geopolitik anggotanya. Salah satu mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Pati Jalal pernah mengatakan bahwa menyoroti bahwa Dewan Keamanan PBB kerap gagal merespon krisis akibat kepentingan anggota tetap dan penggunaan hak veto. Akibatnya, meskipun ada norma yang mengikat, tidak ada mekanisme penegakan yang efektif. Negara-negara besar cenderung memilih untuk kebijakan yang menguntungkan mereka, dan ketika sebuah resolusi tidak sesuai, mereka menggunakan hak veto. Hal ini memperkuat tesis bahwa kekuasaan lebih menentukan daripada hukum. Yang berikutnya itu ada kasus Rohingya di Myanmar, yang dimana menunjukkan bahwa kegagalan serupa juga dalam konteks hak asasi manusia. Dalam jurnal hukum internasional, kasus ini disebut sebagai contoh di mana negara-negara cenderung pick and choose. Myanmar sebagai anggota ASEAN dan PBB secara formal memiliki kewajiban melindungi hak asasi manusia, namun ketika terjadi tindakan kekerasan yang sistematis terhadap etnis Rohingya, respon komunitas internasional terkesan setengah hati. Meskipun ada kecaman dan beberapa sanksi dari negara-negara barat, tidak ada intervensi militer yang berarti karena hambatan politik di Dewan Keamanan serta prinsip-prinsip non-intervensi yang dipegang teguh oleh ASEAN. Dua kasus ini menunjukkan bahwa untuk norma dasar yang tidak dapat dilanggar sekalipun, seperti larangan kejahatan dalam kemanusiaan, efektivitasnya sangat terbatas jika tidak didukung oleh kemauan politik negara-negara berpengaruh. Lalu kita kembali ke Indonesia, seperti kita sengketa perbatasan dengan Timor Leste. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, ada mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa maritim. Namun hingga beberapa tahun lalu, Indonesia dan Timor Leste memiliki perjanjian batas laut yang final yang menyebabkan saling klaim. Mengapa proses hukum internasional di sini terasa lambat? Karena penyelesaian sengketa di tingkat internasional sangat bergantung pada kesepakatan dua belah pihak untuk menggunakan mekanisme hukum seperti Mahkamah Internasional dan arbitrase. Jika salah satu pihak tidak bersedia atau lebih memilih negosiasi politik yang alot, prosesnya bisa memakan waktu puluhan tahun. Di sisi lain, jika kita belajar dari kasus sengketa satelit pertahanan antara Indonesia dan perusahaan Navajo, dalam kasus ini Indonesia membatalkan perjanjian secara sepihak yang kemudian memicu ganti rugi. Disinilah pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian internasional dan pentingnya memahami mekanisme penyelesaian sengketa secara damai seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase internasional sesuai dengan pasal 33 Piagam PBB. Dari beberapa poin dari materi ini yang kita sampaikan, baik itu tentang efektivitas hukum internasional dan juga beberapa kasus yang sudah dipresentasikan, ada beberapa benang merah yang bisa kita tarik dari presentasi kali ini, yakni pertama, efektivitas hukum internasional itu sangat terbatas. Dia bergantung pada konteks kekuasaan. Meskipun dia memiliki validitas, meskipun dia memiliki kekuatan yang normatif, akan tetapi efektivitasnya dalam praktik sangat berpengaruh oleh kepentingan negara-negara besar. Dan juga tidak hanya kepentingan negara besar, tetapi juga bergantung pada mekanisme di Dewan Keamanan PBB, karena mereka yang memiliki hak veto.
Selain itu juga karena kurangnya penegakan hukum dari aparat penegak hukum yang terpusat. Lalu yang kedua, benang merah yang kedua atau poin yang kedua yang bisa kita tarik dari materi-materi ini adalah bahwa adanya tren memilih-milih hukum, seperti yang tadi dikatakan tentang pick and choose, memilih-milih hukum yang semakin berat. Negara-negara hanya mematuhi aturan jika itu menguntungkan mereka, tetapi jika tidak, mereka mengabaikannya. Standar ganda ini menggerogoti legitimasi dan kepercayaan terhadap tatanan hukum internasional. Lalu yang ketiga, meskipun memiliki banyak kekurangan, hukum internasional bukan alat yang tidak berguna, tapi tetap menjadi kerangka kerja penting untuk diplomasi, negosiasi, dan menyelesaikan sengketa seperti yang kita lihat dalam upaya Indonesia menyelesaikan sengketa perbatasan. Hukum internasional menyediakan bahasa yang sama bagi negara-negara untuk berkomunikasi dan mencari solusi yang damai. Berdasarkan analisis ini, saya sebagai mahasiswa akan menyampaikan beberapa hal kritis dan juga rekomendasi, atau memberikan rekomendasi atau pandangan khususnya bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang dan juga menjadi bagian dari negara ASEAN yang mana untuk selalu meningkatkan diplomasi yang proaktif. Kita tidak bisa hanya pasif menunggu keadilan dari hukum internasional, tetapi kita harus membentuk aliansi yang strategis dengan sesama negara menengah yang memiliki visi serupa tentang tatanan hukum global yang lebih adil. Yang kedua, konsisten pada hukum domestik. Konsisten pada hukum domestik dan kepentingan nasional. Artinya bahwa kebijakan luar negeri kita sebenarnya harus juga selaras dengan kepentingan nasional kita. Konsistensi ini tentu akan untuk diimplementasikan dengan aturan main yang jelas, bukan sekadar wacana. Artinya politik luar negeri kita yang bebas aktif itu tidak hanya menjadi slogan atau apa, tapi harus benar-benar diimplementasikan dengan aturan-aturan main yang jelas. Yang ketiga, memperkuat ekonomi dan kedaulatan. Artinya apa? Kekuatan ekonomi itu menjadi fondasi yang paling penting dan juga menjadi bergaining, untuk bisa bergaining di dunia internasional. Artinya negara-negara yang memiliki kekuatan itu adalah negara-negara yang juga kekuatan politik, kekuatan hubungan internasional, dan juga yang memiliki kekuatan di dunia. Atau negara-negara yang besar itu adalah mereka yang memiliki kekuatan secara ekonomi di panggung internasional. Karena apa? Ketika kita sudah punya kekuatan ekonomi, akan sulit untuk diintimidasi oleh negara-negara yang besar atau negara-negara yang sama-sama memiliki kekuatan ekonomi yang selevel atau setara dengan kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari presentasi ini. Lalu yang menjadi kesimpulan yaitu bahwa hukum internasional adalah proyek manusia yang masih terus berjalan. Kita tidak bisa berharap banyak bahwa nanti hukum internasional ini akan menjadi sempurna, tetapi ini menjadi PR untuk kita semua, di mana hukum internasional harus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia ketika terjadi konflik antar negara, dan juga ketika ada hubungan-hubungan yang kurang baik antara negara A dan negara B. Yang harus dikedepankan itu adalah hak-hak asasi manusia. Karena apa? Setiap negara itu punya hak untuk merdeka, punya hak untuk hidup dan lain sebagainya, yang tidak boleh dikorbankan hanya untuk kepentingan-kepentingan politik atau kekuasaan dari negara-negara besar itu sendiri. Demikianlah presentasi yang bisa disampaikan pada kali ini. Mungkin akan ada diskusi atau tanya jawab dari Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa. Bisa nanti dipersilakan.
saja dari saya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.